Halo teman-teman pejuang rupiah, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan jalannya laris manis. Temani lagi yuk bikin vlog hari ini. Jadi hari ini seperti biasa kita buka toko pagi-pagi sekali, dan setelah kita buka toko kita melayani dulu pembeli teman-teman. Dan setelah itu ini saya mau merapikan uang yang masuk kemarin ya. Beginilah kira-kira teman-teman ya, kalau datang ke mageran kita, jadi semua pekerjaan itu tertunda sampai uang pun kita biarkan saja begini. Soalnya tadi malam itu suami saya yang terakhir jualan, jadi tadi malam itu suami saya yang terakhir jualan jam 2 malam, jadi dia itu lambat sekali tutup teman-teman ya. Dan seperti yang kalian lihat, saking penuhnya ini laci banyak yang turun ke bawah. Dan ini saya mau merapikan dulu uang-uang ini teman-teman ya. Jadi ini bukan pamer teman-teman, ini adalah aktivitas saya. Jadi ini bukan pamer ya. Dan ini semoga bisa menginspirasi teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini saya lagi merapikan uang sambil melayani pembeli juga. Nah di sini saya rapikan semua uang ini. Jadi uang 100 itu kita tumpuk-tumpuk, kita rapikan. Uang 50 juga begitu, uang 20 juga begitu, uang 10 juga begitu, uang 5.000 juga begitu, uang 2.000 juga begitu, dan seterusnya teman-teman ya. Nah setelah selesai kita rapi-rapikan semuanya, baru kita hitung. Karena kalau tidak kita hitung teman-teman, kita tidak tahu berapa pemasukan kemarin. Oh ya, ini adalah uang hasil dari penjualan kemarin dan transaksi juga teman-teman ya. Jadi otomatis kalau transaksi itu banyak yang keluar dan ada juga yang masuk. Jadi bisa dibilang ini bukan hanya penjualan saja, tapi transaksi juga. Nah, seperti yang kalian lihat, ini masih banyak yang belum selesai. Dan saya hanya kerja satu persatu dulu teman-teman ya. Karena terus terang kalau kita menghitung uang sambil jualan itu tidak selesai-selesai teman-teman. Oh ya, di sini saya mau menghitung uangnya itu menggunakan mesin penghitung uang supaya lebih cepat begitu . Nah kalau misalnya sudah selesai kan enak teman-temannya. Nanti kalau sudah selesai kita bikinkan laporan keuangan, karena setiap hari saya itu bikin laporan keuangan, kecuali saya lagi nggak enak badan atau bagaimana, itu saya tidak bikin laporan keuangan. Tapi selama saya masih bisa bikin laporan keuangan itu saya bikin teman-teman ya. Kenapa? Karena laporan keuangan itu sangat menunjang dan sangat mendukung kalau misalnya kita buka usaha seperti ini, karena kita tidak tahu berapa pemasukan, berapa pengeluaran dan sebagainya. Nah kalau kita tidak tahu berapa pemasukan dan pengeluaran, otomatis kita hanya jalan-jalan saja. Jadi terkadang kita mengeluarkan uang dan kita tidak tahu apakah ini sudah untung atau rugi. Nah begitulah gunanya ada laporan keuangan, karena banyak sekali teman-teman yang bertanya bagaimanakah caranya bikin laporan keuangan. Oh ya teman-teman ya, di toko saya itu laporan keuangan itu dengan persis saya sendiri ya. Bisa dibilang yang tahu itu cuma saya teman-teman ya. Sulit untuk menjelaskan karena terkadang saya bikin laporan itu asal-asalan, yang penting saya mengerti saja begitu. Nah, posisinya di sini saya masih menghitung uang teman-teman ya, dan seperti yang kalian lihat, ini saya menghitung uang pakai mesin. Jadi kalau pakai mesin itu kita tetap harus menghitungnya berkali-kali teman-teman ya, karena kadang mesin juga itu sering salah-salah. Makanya kalau kita menggunakan mesin penghitung uang itu kita harus teliti juga, karena biasanya mesin itu teman-teman mereka hanya menghitung saja berapa lembar yang masuk, padahal terkadang saya mempunyai kesalahan, yaitu terkadang ada uang 50 terselip dan ada uang juga 100 juga terselip. Jadi kita harus perhatikan satu persatu juga. Dan terkadang juga uang palsu juga itu tidak terdeteksi di mesin penghitung uang, kadang juga terdeteksi teman-teman ya. Jadi nggak tahu juga bagaimana sistem kerjanya itu mesin penghitung uang. Oh iya teman-teman, dan seperti yang kalian lihat, ini adalah kondisi toko saya pagi-pagi hari seperti ini. Dan suami saya itu tadi subuh bangun teman-teman ya, dia bangun jam 4:30 kalau tidak salah. Dia cuma bangun sholat dan tidur kembali, dan saat ini dia masih tertidur, dan ini saya masih melaksanakan tugas saya di depan. Jadi kalau pagi-pagi itu kita buka toko, menyapu, mengepel, menyusun uang, menyusun barang-barang, dan yang pastinya kita juga menyusun dan menyusun di bagian dalam juga teman-teman ya, di bagian dalam rumah begitu.
Nah, ini saya mau menyapu dulu di luar karena banyak sekali sampah berserakan di mana-mana karena di sini tuh tempat nongkrongnya anak-anak muda kalau malam. Nah, di sini kita belum selesai menyapu. Alhamdulillah ada orang yang datang belanja. Jadi kita tinggalkan lagi itu menyapu-menyapu dulu. Nanti setelah selesai kita melayani pembeli, baru kita melanjutkan lagi. Oh ya, di sini saya tuh sebenarnya ngantuk sekali, teman-teman. Biasalah kalau malam itu banyak drama kalau malam, teman-teman ya. Banyak begadang-begadang begitu. Jadi kalau pagi-pagi bangun begini itu terkadang kita kasih semangatin diri saja ya, karena kalau tidak begitu kita akan mengantuk dan mengantuk. Oh ya, tidak terasa ini sudah jam 9 pagi dan ini mas langganan saya, mas sayur-sayur itu sudah datang dan kita beli ikan dulu untuk kita masak nanti. Nah, di sini selesai Moka belanja, jadi langsung lagi pergi baring-baring teman-teman. Setelah baring-baring, setelah bangun, makan dulu buah-buah supaya sehat dan segar. Nah, setelah itu lanjutkan lagi melayani lagi customer. Di sini kita lagi melakukan penarikan tunai dan ini orangnya yang sudah melakukan penarikan tunai teman-temannya. Nah, lanjut lagi, ini suami saya lagi yang jaga dan tidak terasa ini sudah siang-siang teman-teman. Dan saatnya untuk kita mau order barang dulu di para kampas yang datang hari ini. Jadi kebetulan di toko saya itu sudah ada beberapa item yang kosong. Jadi saya sudah menelpon tadi ke kampasnya. Sebenarnya kampasnya ini selalu dilewat teman-teman ya. Tapi karena ada sesuatu yang mau saya pesan, jadi saya telepon. Nah, setelah mereka sudah datang, ini kita memilih-milih barang yang mau kita order. Di sini saya order korek, order jepitan-jepitan rambut begitu dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai kita order, mereka kasih turun barangnya, lalu mereka menuliskan nota. Nah, setelah itu ada lagi kampas masuk. Nah, adalah kampas rokok teman-teman ya. Dan di sini kita belanjanya ya tidak terlalu banyak. Tapi kalau rokok itu teman-teman segini itu saja sudah jutaan, dan seperti yang kalian lihat ini ada beberapa slop saja dan itu harganya sekitar 2 jutaan. Yang pertama tadi kita order itu sekitar 1 juta lebih barang campuran. Nah, lanjut lagi ini kita menerima barang lagi teman-teman, dan ini barangnya di kredit karena kalau nota merah seperti ini artinya itu kita tanda tangan saja, nanti 2 minggu ke depan atau 1 minggu ke depan baru mereka datang. Jadi begitulah kegiatan saya hari ini teman-teman. Oke teman-teman, lanjut lagi, ini ada lagi kampas ya. Beginilah kegiatanku hari ini. Terima kasih sudah menonton, bye.